Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Raf Magelang Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman semuanya, khususnya para pemula, yaitu para pembudidaya pohon gaharu, atau lebih tepatnya pohon penghasil gaharu. Nah, buat para teman-teman semuanya yang baru menanam pohon gaharu atau para pemula pembudidaya pohon gaharu, jadi video ini juga saya buat untuk memberikan jawaban buat para pembudidaya gaharu, khususnya para pemula, yang dimana dari beberapa customer Raf Magelang memang ada sebagian yang belum begitu paham, dan bahkan mereka tahu pohon gaharu tapi belum tahu bagaimana pohon gaharu itu bisa menjadi mahal. Nah, sebenarnya pohon gaharu itu tidak seperti pohon kayu yang lainnya, seperti pohon albasia, kemudian juga pohon mahoni atau pohon jati, teman-teman. Jadi kalau pohon mahoni, pohon jati, pohon albasia itu ketika ditanam kemudian juga sudah besar, dan ketika sudah layak jual, maka bisa dijual, teman-teman. Tapi berbeda halnya dengan menanam pohon gaharu. Jadi pohon gaharu itu akan lebih laku dan menjadi lebih mahal ketika pohon gaharu itu sudah dilakukan upaya, yaitu rekayasa dalam tujuan untuk menciptakan yang namanya gubal gaharu, teman-teman. Jadi kalau pohon gaharu itu kalau belum diinokulasi, maka besar kemungkinan itu akan sulit yang namanya tumbuh gubal gaharunya. Makanya perlu dilakukan yang namanya inokulasi, teman-teman. Jadi bagaimana cara melakukan inokulasi, yaitu ini adalah pohon gaharu, teman-teman, dan kebetulan ini usianya sudah lebih dari 10 tahun. Nah, pohon gaharu ini sudah pernah dilakukan inokulasi, yaitu kalau tidak salah dulu itu dengan teknik pakulisasi. Nah, apa sih teknik pakulisasi? Yaitu inokulasi dengan cara dipaku, teman-teman. Jadi pasaknya itu dengan paku. Jadi pakunya sebelum dimasukkan ke dalam batang pohon ini, dengan cara dipukul sampai kemudian masuk ke dalam, itu dilakukan perendaman dengan cairan yang namanya fusarium, teman-teman. Tapi teknik pakulisasi ini saat ini memang sudah jarang diterapkan, karena saat ini juga itu banyak bermunculan teknik inokulasi yang lain yang lebih efektif dan efisien. Nah, contohnya itu dengan infus, kemudian dengan pasak stik bambu, atau dengan cara yang baru, teman-teman. Jadi banyak teknik-teknik yang bisa diterapkan dalam inokulasi. Nah, lalu kapan pohon gaharu itu bisa diinokulasi? Yaitu ketika minimal diameternya itu 15 cm, atau mungkin kira-kira sudah mencukupi, sudah layak untuk diinokulasi, yaitu dengan catatan usia itu minimal itu biasanya 3,5 tahun, itu rata-rata sudah bisa dilakukan inokulasi, teman-teman. Jadi antara diameter 15 cm dengan usia itu mana yang lebih dulu? Kalau misalkan umur 3 tahun tapi diameternya sudah mencukupi dan sudah layak untuk diinokulasi, ya bisa diterapkan inokulasi. Tapi misalnya sebaliknya, kalau usianya 5 tahun misalkan, karena pertumbuhannya lambat, perkembangannya lambat, sehingga batang
pokoknya masih kecil, maka belum layak dilakukan inokulasi. Tapi saat ini teman-teman, saat ini itu banyak teman-teman kita, para senior-senior kita yang melakukan inokulasi itu di bagian rantingnya gitu. Jadi itu cara cepat untuk menumbuhkan gumpal gaharu daripada menunggu batangnya. Nah, bisa dilakukan di bagian rantingnya atau dahannya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dalam inokulasi itu perlu diperhatikan beberapa hal, beberapa faktor, teman-teman. Nah, semuanya sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi sekali lagi, kenapa pohon gaharu itu perlu dilakukan inokulasi, yaitu salah satu alasan adalah untuk mempercepat pertumbuhan gaharu atau gumpal gaharu, teman-teman. Nah, berbeda ketika pohon gaharu itu tidak dilakukan inokulasi, ya bisa saja tumbuh gumpal gaharunya, tapi membutuhkan waktu atau proses yang sangat lama sekali, bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, atau mungkin bisa kurang, mungkin 20 tahun, dan mungkin juga 100 tahun. Karena pernah saya baca di artikel atas dasar penelitian dari Balitbang ITB Bogor, itu dari penelitian pengambilan sampel dari beberapa wilayah, yaitu di NTB, di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan, dengan rata-rata usia sampel itu 60 tahun. Nah, dari 10 pohon usia rata-rata 60 tahun itu yang menghasilkan gubal atau yang ada gubalnya itu hanya 2 pohon, teman-teman. Jadi ya artinya kemungkinan besar dengan membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali, 60 tahun, ternyata itu hanya 2:10 gitu. Nah, berbeda dengan ketika pohon gaharu yang kita budidayakan itu kita lakukan inokulasi. Maka dengan inokulasi ini, ketika sudah usia 3 tahun setelah inokulasi pun itu biasanya sudah bisa kita lihat hasilnya, teman-teman. Walaupun masih hasil awal, masih tipis hasilnya gitu. Nah, catatan bagaimana agar gumpal gaharu itu bisa tumbuh lebih banyak di dalam batang pohon itu ya dengan usia atau lamanya. Jadi artinya semakin lama kita biarkan itu, maka akan semakin banyak gumpal gaharunya, juga semakin bagus kualitas gumpal gaharunya. Artinya semakin lama kita biarkan, maka akan semakin bagus hasilnya. Seperti misalkan saya sampelkan, saya contohkan, kita menanam pohon sono keling ya, teman-teman. Sono keling itu di dalamnya kan masih ada galihnya. Nah, kalau pohon gaharu itu galihnya gubalnya. Nah, kalau di sono keling itu galihnya, teman-teman. Nah, galihnya itu kan kalau semakin lama juga akan semakin keras. Ketika semakin keras, maka semakin bagus, kan begitu, teman-teman. Nah, sama halnya dengan pohon gaharu. Kalau pohon gaharu yang sudah kita inokulasi, kemudian sudah kita cek hasilnya dan ternyata berhasil, maka biarkan saja kalau ingin mendapatkan gumpal gaharu yang lebih bagus dan juga lebih banyak begitu. Nah, ini semua, teman-teman, ini semua itu sudah dilakukan inokulasi. Nah, saya saat ini memang sedang di perkebunan pohon gaharu, yang juga menjadi salah satu perkebunan gaharu terbesar di Jawa Tengah setelah Sragen dan juga di sini, teman-teman. Kalau di Sragen itu teman-teman bisa melihat di Sragen itu ada juga yang pohon gaharu yang perkebunan gaharu yang juga besar sekali, dan di sana juga sudah dilakukan inokulasi. Nah, ini semua juga sudah dilakukan inokulasi, teman-teman. Tapi sepertinya ini gagal inokulasi, teman-teman, karena ini mengalami recovery, teman-teman. Jadi recovery itu adalah proses penutupan bekas luka. Jadi kulitnya ini dia kemudian merapat. Jadi ini rapat lagi, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini
Kalau bisa teman-teman, ini dulu ini bekas-bekasnya teman-teman. Ini bekas-bekas inokulasi dengan cara pakulisasi. Ini semua teman-teman. Tapi ini gagal teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan, yaitu teman-teman, di video sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana agar inokulasi itu tidak gagal teman-teman. Memang ada beberapa faktor yang harus kita perlu perhatikan, karena saat ini juga biaya inokulasi juga masih lumayan tinggi, antara 300 sampai dengan 500 per pohon begitu teman-teman. Nah selebihnya itu kalau ingin meningkatkan kualitas dari inokulasi dan kuantitas dari inokulasi, ya bisa lebih mahal dari itu, tergantung kekuatan finansial kita. Kalau satu pohon pengen 3 liter 4 liter juga bisa, tapi juga biayanya lebih mahal lagi teman-teman. Tapi kalau hanya 1 liter misalkan, ya antara 300 sama dengan 500 ribu per pohon. Nah ini semua teman-teman. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah teman-teman, alasan pohon gaharu khususnya budidaya itu harus diinokulasi adalah untuk pertama tentunya dan pastinya untuk menciptakan yang namanya gubal gaharu. Kemudian yang kedua adalah untuk mempercepat pertumbuhan gubal gaharu begitu. Kan begitu teman-teman. Karena memang perbedaan dulu dengan sekarang, kalau dulu itu belum ditemukan yang namanya rekayasa percepatan mempertumbuhkan pertumbuhan gubal gaharu, maka setelah ditemukan yang namanya fusarium, SP, inokulan itu, yaitu ya tujuannya memang untuk mempercepat pertumbuhan gubal gaharu pada pohon gaharu budidaya teman-teman. Jadi kenapa kalau dulu itu pohon gaharu tidak bisa dibudidayakan, karena sebelumnya belum ditemukan yang namanya cara untuk mempercepat tumbuhnya gubal gaharu. Nah setelah ditemukan fusarium, maka budidaya gaharu layak untuk ditanam di masyarakat begitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen channel saya, dan insya Allah saya akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.